Dalam lanjutan laga seri A Giornata 14, Atalanta berhasil mencuri 3 poin di kandang AS Roma yaitu Stadion Olimpico Roma. Laga yang berlangsung tadi pagi ini dimenangkan oleh Atalanta dengan skor 2-0 tanpa balas. Dua gol tersebut dicetak oleh Martin de Roon pada menit ke-69 dan Nicolo Zaniolo di menit ke-89. Hasil ini membuat Atalanta sekarang naik ke peringkat 2 klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 dengan raihan 31 poin dari 14 laga. Sedangkan Roma ada di peringkat 15 dengan koleksi 13 poin. Sevilla ditahan imbang Osasuna dalam lanjutan La Liga. Osasuna yang berada di peringkat 7 bisa mengimbangi skuad Sevilla yang tengah terseok-seok di musim ini. 1-1 menjadi skor akhir dari pertandingan ini. Masing-masing gol tersebut dicetak oleh Ante Budimir pada menit ke-69 dan Dodi Lukebakio di menit ke-72. Dengan hasil itu, Osasuna berada di peringkat 7 dengan raihan 23 poin dari 15 pertandingan. Sementara Sevilla masih berkutat di peringkat 11 dengan raihan 19 poin dengan total pertandingan yang sama. Beralih ke Asia Champions League, Al Nassr yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar menyimpan Ronaldo demi menjaga kebugaran sang mega bintang. Pilihan Pioli untuk menyimpan Ronaldo dan mengandalkan pemain lainnya tak berbuah manis. Tanpa Ronaldo, Al Nassr tidak bisa memetik poin saat menjamu Al Sadd. Akram Afif mencetak gol pertama untuk Al Sadd di menit ke-53. Setelah itu, Al Nassr bisa menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Romain Saiz. Namun hasil imbang yang sudah ada di depan mata musnah. Al Sadd bisa mencetak gol kemenangan di menit ke-9 masa injury time. Pemain pengganti, Adam Ounas dipercaya menjadi eksekutor penalti dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kekalahan ini membuat Al Nassr tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 13 poin. Mereka gagal memanfaatkan peluang untuk menyamai perolehan poin Al Ahly yang saat ini jadi pemuncak klasemen dengan catatan 16 poin. Mo Salah memperburuk situasi. Liverpool sebaiknya biarkan sang Raja Mesir pergi. Liverpool lebih baik membiarkan Mohamed Salah pergi pada akhir musim ini karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Sang bomber memberikan kode keras bahwa ia kemungkinan akan pergi dari Liverpool pada akhir musim 2024 hingga 2025. Hal itu dikarenakan Mo Salah tidak kunjung mendapat kontrak baru dari Liverpool. Sebenarnya, kontrak kapten timnas Mesir tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2025. Dengan sisa kontrak kurang dari 1 tahun, Mo Salah memiliki kemungkinan besar untuk meninggalkan Liverpool. Bahkan, Mo Salah sudah bisa mulai bernegosiasi dengan klub baru pada Januari 2025 jika ia tidak mendapatkan tawaran kontrak baru. Kami hampir memasuki bulan Desember dan saya belum menerima tawaran untuk bertahan di klub, jadi saya mungkin lebih berpotensi pergi daripada bertahan, jika Mo Salah. Puja-puji Rashford untuk Ruben Amorim usai Man United bantai Everton. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, memberikan pujian kepada Ruben Amorim setelah Setan Merah mengalahkan Everton dengan telak. Marcus Rashford sangat senang dengan pengaruh yang ditunjukkan oleh Ruben Amorim sejak kedatangannya di Manchester United. Man United kembali meraih kemenangan bersama Amorim. Terkait penampilan Man United, Rashford mengapresiasi usaha yang dibuat oleh Amorim. Ini adalah hasil yang bagus. Ini penting dengan pelatih baru dan gaya bermain yang baru, ketika kami masih belajar, ucap Rashford. Kami harus mendukung performa ini dan meraih kemenangan di tengah pekan. Tambahnya, Tijjani Reijnders semakin bersinar bersama Milan, nilai pasarnya meningkat 3 kali lipat dan kini mencapai 1 triliun rupiah. Penampilan impresif Tijjani Reijnders membuat beberapa media Italia menyebut bahwa nilai pasar sang gelandang telah meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak kepindahannya dari AS Alkmaar pada 2023. La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa mengklaim nilai pasar Reijnders telah meningkat 3 kali lipat sejak ia pindah ke San Siro adalah perkiraan yang wajar. Kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders, ini bergabung dengan Milan pada musim panas 2023 dengan biaya 20 juta euro, 335 miliar rupiah, ditambah bonus. Jumlah tersebut kini dianggap sebagai salah satu transfer terbaik dalam beberapa tahun terakhir di Serie A menurut laporan yang dirilis pada hari Minggu waktu setempat. Real Madrid incar 3 pemain tengah sebagai calon pengganti Toni Kroos. Real Madrid kini tengah mempersiapkan strategi besar untuk mencari pengganti Toni Kroos, yang memutuskan pensiun dari sepak bola setelah musim lalu berakhir. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Curtis Jones dari Liverpool.
Gelandang internasional Inggris ini dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League musim ini. Nama lain yang masuk dalam radar Real Madrid adalah Rodri, pemain andalan Manchester City sekaligus peraih Ballon d'Or 2024. Selain itu, Enzo Fernandez dari Chelsea juga menjadi target utama. Gelandang asal Argentina ini telah menunjukkan kualitas luar biasa sejak bergabung dengan Chelsea pada Januari 2023 dengan biaya transfer yang memecahkan rekor. Tidak hanya dari Premier League, Real Madrid juga mengawasi pemain-pemain berbakat dari liga lain, seperti Joshua Kimmich dari Bayern Munich dan Vitinha dari Paris Saint-Germain. Federico Chiesa kembali ke Italia. Napoli siap rekrut pemain yang terlupakan dari Liverpool di tengah kekhawatiran mengenai masa depan Vichak Kvaratskhelia. Petualangan Chiesa di Liverpool mungkin akan berakhir dalam waktu dekat sebagaimana Napoli dilaporkan tertarik untuk mengontraknya. Klub Serie A Napoli berharap dapat meyakinkan Vichak Kvaratskhelia untuk menandatangani perpanjangan kontrak sebagaimana mereka berusaha untuk meredam ketertarikan terhadap pemain sayap itu dari seluruh Eropa, dengan Barcelona dan Paris Saint-Germain disebut memimpin persaingan. Namun, jika mereka gagal mempertahankan pemain internasional Georgia itu, pihaknya mungkin akan merekrut pemain sayap Liverpool Federico Chiesa, menurut La Repubblica. Napoli telah dikaitkan dengan pemain berusia 27 tahun itu selama beberapa waktu, meski dilaporkan bahwa AC Milan mungkin bersedia menantang rival Serie A mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Krusialnya Odegaard untuk Arsenal. Martin Odegaard begitu krusial untuk Arsenal. Selepas Odegaard kembali starter pasca pulih dari cedera, The Gunners tak pernah kalah dengan bikin 14 gol. Arsenal kini mulai menunjukkan stabilitas setelah kembalinya Odegaard dari cedera. Meriam London telah menjalani 4 pertandingan tanpa kekalahan sejak Odegaard kembali menjadi starter. Arsenal meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, serta berhasil mencetak 14 gol setelah Odegaard kembali bermain secara reguler. Gelandang asal Norwegia ini sebelumnya sempat mengalami cedera pergelangan kaki pada September lalu. The Gunners sempat goyah saat Odegaard absen akibat cedera tersebut. Odegaard comeback saat Arsenal kalah 0-1 dari Inter Milan di Liga Champions. Namun pada laga tersebut, ia hanya bermain 1 menit. Keberhasilan Lecce meraih hasil imbang melawan Juventus meningkatkan rasa percaya diri mereka. Pelatih Lecce, Marco Giampaolo mengungkapkan hasil imbang melawan Juventus memberikan mereka kepercayaan diri. Hasil ini menjadi sangat berharga bagi Lecce, terutama karena mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Giampaolo menyatakan kepuasannya setelah Lecce berhasil mendapatkan 1 poin berharga melawan Juventus. Ia menilai semangat juang yang ditunjukkan para pemain hingga akhir pertandingan memberikan tim ini kepercayaan diri yang besar. Saya senang karena tim bermain dengan baik, dan meraih 1 poin di akhir pertandingan memberikan kami banyak kepercayaan diri, kata Giampaolo. Keberhasilan ini semakin memperkuat rasa percaya diri tim yang telah berusaha keras dalam beberapa waktu terakhir. Inter Milan dan Juventus tertarik dengan bintang Barcelona. Andreas Christensen saat ini menjadi incaran 2 klub besar Italia, Juventus dan Inter Milan, meskipun ia secara terbuka menyatakan bahwa ia akan tetap bertahan di FC Barcelona. Bek asal Denmark ini sedang dalam proses pemulihan cedera dan menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memulihkan kondisi fisiknya agar bisa kembali bermain dan membantu timnya di lapangan. Menurut laporan terbaru, baik Juventus maupun Inter Milan sedang mempertimbangkan langkah serius untuk mendapatkan jasa Christensen. Ketertarikan kedua klub raksasa Serie A ini tidak mengejutkan, mengingat reputasi Christensen sebagai salah satu bek tengah yang solid di Eropa. Selain itu, ketertarikan Juventus dan Inter Milan pada Christensen juga menjadi bukti bahwa kualitasnya tetap diakui di kancah sepak bola internasional, meskipun saat ini ia sedang tidak aktif bermain. Ekspresi frustrasi di ruang ganti Manchester City. Manchester City berada dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi pada era Pep Guardiola. Man City gagal menang pada 6 laga beruntun dan situasi itu menimbulkan rasa frustrasi di ruang ganti. Apa yang sedang dialami Manchester City benar-benar tidak wajar. Sebab, mereka tampil sangat konsisten pada era Pep Guardiola. Gagal menang 4 laga secara beruntun menjadi situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Guardiola menjelaskan bahwa kondisi buruk yang dialami Man City disebabkan oleh cedera beberapa pemain kunci. Hal ini membuatnya tidak berniat untuk mundur dari posisinya. Dia percaya bisa mengembalikan Man City ke jalur kemenangan. Saya tidak ingin tetap di sini jika saya merasa menjadi masalah. Saya tidak ingin bertahan hanya karena ada kontrak, ujar Guardiola yang dikutip dari BBC Sport. Atasan saya tahu itu. Saya bilang kepadanya, berikan saya kesempatan untuk mencoba lagi.
terutama ketika semua orang kembali dari cedera dan melihat apa yang terjadi, ditambah mantan pelatih Barcelona tersebut. Ancelotti, masalah Mbappe di Madrid bukan individu tapi kolektif tim. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyatakan bahwa masalah kesulitan mencetak gol yang dialami penyerang Kylian Mbappe bukanlah masalah individu, melainkan masalah kolektif tim. Masalahnya bukan terletak pada satu pemain saja, tetapi pada seluruh tim yang belum mampu menunjukkan konsistensi dalam permainan terbaik mereka, kata Ancelotti. Ancelotti menekankan bahwa saat ini yang bisa dilakukan timnya adalah terus berusaha untuk memperbaiki diri agar kualitas permainan mereka meningkat. Menurutnya performa Kylian Mbappe secara individu sejatinya tidak terlalu buruk jika melihat sumbangan gol dan asisnya sejauh ini pada musim 2024 hingga 2025. Dari 18 pertandingan Real Madrid, Mbappe mencetak 9 gol dan membuat 2 assist. Ancelotti menyatakan sejumlah pihak cenderung hanya melihat Mbappe dari satu pertandingan, seperti misalnya ketika dirinya gagal mencetak gol dari titik penalti kala Real Madrid kalah 0-2 dari Liverpool di Liga Champions.